bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3041, Gu paling beracun adalah. Dia juga sepenuhnya siap. Selama ada bahaya di Junjun, dia akan segera mulai. Raja Gu jahat tidak berbicara omong kosong, dan segera mengeluarkan Gu jahat terkuat. Keluarkan sebuah kotak. Aura mengerikan memenuhi penonton. Makhluk beracun di sekitar mereka menjadi gelisah, dan bahkan binatang buas yang mereka simpan membuat gerakan ketakutan. Dan semua orang yang hidup yang digunakan untuk memurnikan racun Gu juga menjadi gelisah. Karena Gu beracun di tubuh mereka merasakan aura Gu jahat terkuat. Yang paling menakutkan adalah murid-murid Raja Jahat Gu juga jauh. Jika jarak utama terlalu dekat, itu akan disedot oleh Gu yang paling beracun. Inilah alasan mengapa Gu yang paling beracun akan mati di dekatnya. Kalian semua juga menjauh. Raja Evil Gu tersenyum dan berkata kepada Ye Junlin dan yang lainnya. Ye Junlin melambaikan tangannya, dan Dr. Dark dan yang lainnya mundur. Aku baik-baik saja. Aku ingin menjaga putriku, kata Ye Junlin. Raja kejahatan Gu juga tidak menganggapnya serius. Buka kotak itu perlahan. Segera, aura menakutkan memenuhi penonton. Aura jahat ini jauh lebih menakutkan daripada dewa-dewa itu. Mereka sebanding dengan binatang buas yang Ye Junlin temui ketika dia pertama kali keluar dari gletser Antartika. Ye Junlin segera menoleh. Gu yang paling beracun ternyata adalah serangga kecil. Tapi itu adalah racun yang menantang surga. Tapi serangga kecil ini terlalu terang dan berwarna-warni. Itu terlihat lucu dan cantik. Tapi tidak ada yang berani menyentuh racun ini. Siapapun yang mengenal pria kecil ini akan berkeringat dingin. Sejak awal untuk memurnikan Gu beracun ini, saya tidak tahu berapa banyak orang hidup yang digunakan. Bahkan Raja Jahat Gus tidak mengingatnya. Namun, matanya yang terkejut tertuju pada Ye Junlin. Mengapa dia baik-baik saja? Raja Jahat Gu bertanya-tanya. Dia tahu lebih baik dari siapapun seberapa kuat Gu jahat terkuat ini. Selama berada dalam jarak 100 meter, itu pasti akan mati. Belum lagi mereka sangat dekat sekarang. Selama aura yang dipancarkan oleh Gu jahat terkuat terkontaminasi, itu akan segera merusak tubuh dan melahap esensi darah. Tapi di depan Ye Junlin, tidak ada yang terjadi. Tapi segera perhatian Raja Jahat Gu tertuju pada serangga kecil itu. Dia sekarang hanya menantikan pemurnian lengkap setelah Gu beracun menelan nutrisi Junjun yang sangat beracun. Siapa yang bisa menghentikannya kalau begitu? Orang-orang di luar sana akan mati. Setelah serangga kecil itu keluar, sepertinya mencium bau racun di tubuh Junjun. Sambil menggoyangkan tubuhnya dengan semangat, dia langsung berlari ke arah Junjun dan menggigit tangan Junjun. Benar saja. Gu beracun ini sekarang menyukai semua jenis racun beracun dan memakan racun beracun sebagai nutrisi. Semakin beracun, semakin disukai. Sekarang dengan gila-gilaan menyerap racun di tubuh Junjun. Ye Junlin menatap Junjun dengan saksama, memperhatikan perubahan dalam setiap gerakannya. Begitu Junjun berubah, dia akan segera mengambil tindakan. Dia juga dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuh Junjun, terutama racun di tubuhnya. Bagaimanapun, racun ini terlalu licik, dan jika dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, itu akan meningkat. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Gu jahat terkuat ini. Namun segera, wajah Ye Junlin menunjukkan ekstasi. Karena Gu jahat terkuat ini seperti musuh alami racun ini, dengan liar menyerap racun di tubuh Junjun. Racunnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Biarkan Gu jahat ini dengan liar menyerapnya. Yang disebut satu hal di bawah satu hal. Sekarang racun dalam tubuh Junjun hanya makanannya. Bagaimana bisa menolak? Racun di tubuh Junjun berkurang. Dan Junjun tidak masalah. Tetapi prosesnya terlalu menyakitkan. Kejutan. Benar-benar kejutan. Ye Junlin sangat terkejut. Dan untuk Raja Jahat Gus, itu adalah kejutan besar. Karena dengan kecepatan di mana Gu jahat terkuat menyerap Junjun, itu juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat.
Napasnya hampir 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Masih meningkat. Dia akan menjadi Gu yang paling beracun. Racun langka di dunia. Hahaha. Bab 3042. Apakah Anda berdebat dengan ibumu? Raja jahat Gu tidak bisa menahan tawa, dan napasnya juga naik. Karena ini adalah Gu racun pendampingnya, yang terhubung dengan garis keturunannya. Semakin kuat racun Gu, semakin kuat dia. Aura menakutkan menyelimuti seluruh Gunung Sifang. Aura dan medan magnet tidak normal, angin bertiup, dan ada kilat dan guntur di udara. Aura membentuk pusaran di udara, dan segala sesuatu di sekitarnya terpengaruh. Penglihatan yang mengerikan itu menakutkan. Ketika Long San dan yang lainnya sedang menunggu di luar, mereka semua berseru ketika melihat fenomena ini. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Itu pasti Gu jahat terkuat yang telah menyerap racun yang menakutkan dan akan benar-benar disempurnakan. Ye Junlin, kamu akan menjadi orang berdosa. Sekarang sudah terlambat bagi kita untuk menghentikan kita. Semua orang memarahi. Namun, King Long dan yang lainnya masih membentuk dinding manusia untuk menghalangi mereka, dan mereka tidak akan mundur. Serangga kecil semakin tergila-gila menyerap racun, dan situasi Junjun menjadi lebih baik. Raja Evil Gu sangat bersemangat. Ini benar-benar racun terkuat. Hahaha. Aku belum pernah melihat racun yang begitu kuat. Sayang. Cepat, cepat. Dia juga mendesak dengan bersemangat. Jika Ye Junlin menamparnya di masa lalu, dia tidak akan tahu untuk lebih tenang. Tapi sekarang Ye Junlin juga sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya saya melihat metode yang begitu efektif. Itu bahkan lebih baik daripada mata air suci asli. Serangga kecil menyerap racun, dan tubuhnya juga berubah. Terkadang ungu, terkadang merah. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu. Boom. Tiba-tiba petir menyambar. Segera, gunung-gunung di 10 arah bergetar liar. Nafas yang paling menakutkan meliputi, dan semua makhluk di daerah ini punah. Semua bunga, pohon, dan harta surga dan bumi telah layu. Bahkan kristal aura semuanya dipompa keluar. Jika bukan karena Ye Junlin, Dr. Dark dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Dan darah para murid dan cucu Raja Jahat Gu juga terkuras habis pada saat ini. Ada juga orang-orang hidup yang memurnikan Gu. Mereka semua terbiasa mengorbankan Gu jahat terkuat. Ye Junlin dikhususkan untuk Junjun. Jadi dia hanya melindungi beberapa dokter dalam kegelapan. Yang lain benar-benar tidak peduli. Selain itu, makhluk hidup yang ditangkap untuk memurnikan Gu telah lama hidup bersama dengan Gu. Tidak bisa diselamatkan. Mungkin juga memberi mereka kelegaan. Aku akhirnya berhasil membuat Gu beracun terkuat. Raja Gus jahat tertawa liar. Dan cacing itu ditelan olehnya dalam satu gigitan, dan keduanya menjadi satu. Gu jahat terkuat ini sebenarnya dibuat olehnya. Sebenarnya dia yang berlatih. Dia memancarkan aura yang menakutkan. Seperti sungai dan laut yang mengerikan. Bergulir, merobek seluruh dunia. Kuat. Cukup kuat untuk meledak. Saya tidak tahu seberapa kuat mereka sekarang daripada dewa-dewa ini. Hanya satu langkah lagi. Ye Junlin baru saja mengirimkannya hari ini. Bantu dia menjadi Gu paling beracun. Bukankah itu yang dia tunggu-tunggu? Itu berhasil. Akhirnya berhasil. Harta langit dan bumi di sekitarnya, atau darah dan esensi makhluk hidup, terus-menerus diserap olehnya. Perasaan dominasi ini benar-benar hebat. Tapi saat ini, perhatian Ye Junlin tertuju pada Junjun. Gu jahat terkuat sangat kuat. Namun, racun di Junjun bahkan lebih kuat, hanya menyerap setengahnya dan mencapai batasnya, menjadikannya Gu beracun terkuat. Tidak terserap sama sekali. Junjun masih memiliki setengah dari racun yang tersisa di tubuhnya. Tapi ini sudah menjadi berita bagus bagi Ye Junlin. Junjun akan baik-baik saja. Setelah menyerap setengah dari racun, kondisi fisik Junjun telah meningkat pesat. Sukses sudah di depan mata. Hanya setengah dari racun yang tersisa. Hahaha, aku berhasil, dan aku tak terkalahkan.
Siapa yang bisa melara Zhao? Raja binatang jahat tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, Ye Junlin muncul di depannya dengan keras. Krek. Dia menamparkan dengan keras. Apakah kamu berdebat dengan ibumu? Bab 3043. Saya memanggil tembakan untuk Anda. Junjun akhirnya membaik, dan Ye Junlin ingin memeriksa apa yang terjadi pada Junjun. Akibatnya, si idiot tertawa dan berbicara omong kosong di sebelahnya. Datang dengan sesuatu yang menghancurkan. Bagi Ye Junlin, itu hanya kebisingan. Saya sangat bosan. Karena itu, Ye Junlin naik dan menamparkan wajahnya. Namun, tamparan Raja Jahat Gu tercengang. Beberapa saat yang lalu, dia masih mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan dan mendominasi segalanya. Bagaimana bisa sedetik kemudian, dia ditampar dengan keras? Dia tidak menjawab, bahkan tidak menyadarinya. Itu tidak benar. Seberapa kuat dia sekarang? Bagaimana dia bisa? Di mana masalahnya? Ada yang tidak beres. Di depannya berdiri Ye Junlin, menatapnya. Terima kasih telah mendetoksifikasi putriku, meskipun setengah dari racun telah didetoksifikasi. Tapi bagiku, itu adalah detoksifikasi. Terima kasih lagi. Ye Junlin sebenarnya berterima kasih kepada Raja Binatang Buas. Ini membuat Raja Jahat Gu semakin bingung. Terutama dia masih mengenang tentang hal tamparan itu. Bukankah dia tak terkalahkan? Apa yang terjadi dengan tamparan tadi? Tapi setiap halaman adalah halaman. Anda membantu saya berterima kasih, dan kami bahkan. Tetapi Anda adalah momok, melukai begitu banyak nyawa yang tidak bersalah. Maka saya akan membunuh Anda. Apakah Anda punya pendapat? Ye Junlin lihatlah dia serius. Sebenarnya, Ye Junlin ingin membunuhnya sejak awal ketika dia mendengar informasi tentang Raja Jahat Gus. Hanya tidak berbicara. Ketika dia pertama kali datang ke sini, melihatnya memurnikan Gu dengan orang yang hidup, dia menjadi semakin kesal, dan dia sudah memiliki niat untuk membunuh. Hanya harus menunggu sampai Junjun mendetoksifikasi. Sekarang tujuannya telah tercapai, dia tidak perlu menahan diri. Kebetulan si idiot ini tertawa dan berisik, yang membuat Ye Junlin marah. Apa yang kamu katakan? Raja Jahat Gu perlahan pulih saat ini. Dia memang dipukuli. Sepertinya Ye Junlin di depannya. Mendengar apa yang Ye Junlin katakan lagi, dia bertanya tanpa sadar. Bunuh kamu. Ye Junlin berkata dengan serius. Apa? Bunuh aku. Hahaha. Raja Iblis Gus mulai tertawa terbahak-bahak. Aku tidak punya apa-apa di dunia ini. Boom. Tapi begitu kata-katanya keluar, Ye Junlin menghancurkannya dengan pukulan kekerasan. Tubuh Raja Jahat Gu meledak seketika, hancur berantakan, dan meledak menjadi awan darah. Kekuatan menakutkan Ye Junlin masih menyebar, dan kabut darah menghilang seketika. Dan Gu beracun yang lolos langsung dihancurkan oleh Ye Junlin. Dia tidak akan memberi Raja Gu jahat kesempatan sedikit pun. Bagaimana momok besar dari banyak kejahatan bisa hidup? Lihat satu bunuh satu. Aku bilang terima kasih, kita tidak saling berhutang. Kata Ye Junlin. Segera, dia memeluk Junjun dan pergi. Di luar. Ketika saya melihat Ye Junlin dan beberapa orang keluar, semua orang tampak terkejut. Raja Gu jahat telah menjadi Gu jahat terkuat. Bagaimana Ye Junlin dan yang lainnya bisa bertahan? Mustahil. Semua orang bingung. Bos, apakah racun Junjun sudah didetoksifikasi? Semua orang khawatir dengan detoksifikasi Junjun. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Racun di Junjun terlalu mendominasi. Bahkan Gu jahat terkuat hanya dapat menyerap setengah dari racun paling banyak, dan itu tidak tahan lagi. Tapi bagiku, ini sudah hebat. Kejutan yang luar biasa. Ini bisa dianggap sebagai keajaiban. Jalannya akan mudah dilalui. Benarkah? Itu sangat bagus. Semua orang juga menunjukkan kegembiraan. Beberapa waktu lalu, mereka sebenarnya mengikuti Li Ziran untuk mendetoksifikasi Junjun. Sekarang setelah berhasil, semua orang bersemangat. Untungnya untukmu,
mereka akan merepotkanmu selanjutnya. Datang padaku langsung, dan aku akan memanggilmu," kata Ye Junlin. "Oke, aku mengerti." Meskipun semua orang bingung, tapi Ye Junlin tampak seperti dia tidak peduli dengan para dewa sama sekali, yang membuat mereka sangat mengagumi. Saya pikir Ye Junlin benar-benar memiliki kekuatan ini. Bab 3044, Ye Junlin menjadi sasaran lagi. Pada saat ini, Long San dan yang lainnya sudah bergegas dengan semua kekuatan. Namun, sarang lama Raja Jahat Bus sudah hancur. Semuanya hancur. Orang-orang mati semua. Harta karun surga dan bumi telah dibuang, dan kristal energi spiritual semuanya telah mengering. Bahkan racun dan racun beracun dihancurkan. Jelas itu adalah area terlarang tingkat pertama, tetapi tidak ada yang bisa digunakan sekarang. Meledak. Kekuatan aliansi langit hitam ini menjadi gila. Bukankah mereka di sini hanya untuk mencari keuntungan? Tidak ada yang tersisa sekarang. Apa yang terjadi? Ada apa? Semua orang bingung dengan ini. Seharusnya ketika Gu Jahat terkuat ditempa, itu menghancurkan semua yang ada di sekitarnya, membiarkan harta surga dan bumi layu, dan membiarkan kewaspadaan ki spiritual mengering. Bagaimanapun, tidak akan ada makhluk hidup di sekitarnya Gu Jahat ini. Long San menjelaskan. Tapi di mana Raja Gu Jahat? Di mana Gu Jahat terkuat? Mengapa mereka semua pergi? Mereka seharusnya tidak melarikan diri. Semua orang dengan cepat menemukan intinya. Raja Jahat telah pergi. Tetapi semua orang melihat beberapa jejak. Tampaknya Raja Gu Jahat telah meledak. Seharusnya mati. Aku baru saja mendengar Ye Junlin mengatakan bahwa Gu Jahat terkuat dapat menyerap hingga setengah dari racun putrinya. Kurasa racun pada putri Ye Junlin terlalu kuat. Itu melebihi kemampuan Gu Jahat untuk menanggungnya. Dan Gu Jahat ini dibuat oleh Raja Gu Jahat sendiri. Gu Jahat itu satu dengan dia. Jika Gu Jahat tidak tahan untuk meledak, dia akan meledak juga, kata seorang lelaki tua yang baik. Di ini, semua orang mengangguk setuju. Sepertinya begitu. Kalau tidak, mustahil untuk menjelaskan rahasia bahwa Raja Jahat Gu meledak. Tidak mungkin Ye Junlin yang membunuhnya, kan? Apakah dia memiliki kemampuan ini? Bahkan jika dia bisa bertarung melawan para dewa, Raja Gu Jahat barusan jauh melampaui para dewa. Sial. Ini semua salah Ye Junlin. Meskipun Raja Evil Gus telah dilenyapkan, semuanya hancur. Kami tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Manfaat besar. Itu menumpuk. Ye Junlin, jika kamu ingin mengembalikannya, kamu harus memberikan kompensasi kepada kami. Pasukan utama diam-diam setuju bahwa mereka harus mengambil keputusan tentang Ye Junlin. Mereka mencoba yang terbaik untuk tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Semua ini karena Ye Junlin. Karena itu, mereka meminta Ye Junlin untuk mengembalikan ini dan menebusnya. Selanjutnya, pasukan ini akan menyerang Ye Junlin. Bukankah Ye Junlin banyak sumber daya? Kemudian ambil dari dia. Namun, mereka perlu menarik lebih banyak kekuatan, dan tidak baik jika mereka kalah dari Ye Junlin. Ketika Ye Junlin menjadi terkenal sebelumnya, mereka memiliki ide ini. Namun, Ye Junlin telah berada di luar negeri, dan sulit bagi mereka untuk menjangkau. Tapi sekarang berbeda, Ye Junlin kebetulan berada di Daxia. Mereka memiliki kesempatan. Dengan kasar meraih Ye Junlin dan mengatakannya lagi. Tapi Long San Longwu tertawa. Meskipun Ye Junlin seharusnya tidak terlibat, tujuan kami telah tercapai, dan Raja Gu Jahat telah disingkirkan. Semua orang bisa merasa nyaman. Tian Shenxi bergegas datang untuk mengepung dan membasmi Raja Jahat. Tetapi bagaimana mereka memahami pikiran orang-orang ini? Mereka tidak peduli berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh Raja Kejahatan Gu dan ancaman macam apa yang dapat mereka berikan kepada Daxia. Ini hanya masalah berapa banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Belum lagi mereka sudah membuat rencana untuk Ye Junlin. Hebat. Musuh ini akhirnya telah disingkirkan. Semua orang berpura-pura membuat beberapa penampilan.
Sepertinya mereka sangat senang dengan kejatuhan Raja Jahat Gus. Faktanya, mereka semua berpikir tentang cara menyerang Ye Junlin. Saya baru saja melihat King Long dan yang lainnya sangat membela Ye Junlin. Mereka adalah dewa dan ada banyak orang. Anda harus menemukan cara untuk menyingkirkan mereka sebelum Anda dapat menyerang Ye Junlin. Setelah Ye Junlin dan yang lainnya pergi, dia segera mengeluarkan perintah hadiah untuk mendetoksifikasi Junjun. Bab 3045, Hydra sedang terburu-buru. Itu juga menyebarkan berita bahwa Junjun mendetoksifikasi setengah dari racun. Sambil menawarkan hadiah untuk metode detoksifikasi, itu juga merupakan penghalang bagi Hydra dan kekuatan misterius. Ayo, hancurkan. Berhenti, ayo. Putriku sudah setengah terdetoksifikasi sekarang. Sekumpulan sampah. Bisakah kamu menghentikannya? Sampah. Ye Junlin melampiaskannya dengan panik. Diblokir sepanjang jalan dengan cara ini, dia masih seorang pria terhormat dan memecahkan setengah dari racun. Ketika berita itu dikirim, seluruh dunia terkejut. Terutama kekuatan Hydra. Sialan. Sebenarnya ada yang namanya racun Gu menelan racun. Setelah setengah dari racun, apakah itu berarti Putri Ye Junlin benar-benar didetoksifikasi? Ye Junlin, aku sangat membencimu. Tidak. Putri Ye Junlin tidak dapat melanjutkan untuk detoksifikasi. Kami ingin meminta bangsa Zanxiong untuk mengirim seseorang, berapapun harganya. Jangan biarkan Ye Junlin membuka setengah sisa racun untuk putrinya. Hydra sedang terburu-buru. Tak satu pun dari mereka yang keluar dari bayang-bayang tiga pemimpin yang terbunuh. Ye Junlin mendetoksifikasi setengah dari racun putrinya lagi. Ini adalah berita buruk bagi mereka. Ketika pejabat senior negara beruang perang mendengar permintaan mereka, mereka langsung setuju. Selanjutnya, mereka akan mengirim beberapa dewa untuk mendetoksifikasi Putri Ye Junlin. Pulau tempat kelompok Hydra balas dendam berada. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar berita itu. Kami menghentikannya untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, Ye Junlin masih mendetoksifikasi setengah dari putrinya. Jika kita tidak memperhatikan ini, itu mungkin sepenuhnya didetoksifikasi. Semua orang sangat frustrasi. Jika ini terus berlanjut, jika Putri Ye Junlin didetoksifikasi, dia tidak akan membalas dendam pada Hydra. Kita harus mencegah hal ini terjadi. Perintah berjalan, dan seluruh organisasi akan mulai mendetoksifikasi Putri Ye Junlin mulai sekarang. Mari kita balas dendam pada Hydra untuk saat ini. Masalah ini tidak bisa terburu-buru, tetapi Putri Ye Junlin harus terburu-buru untuk detoksifikasi. Setelah Dr. Jenius Yan Zhangsheng tahu tentang ini, dia berteriak dalam hatinya. Ye Junlin terlalu berani untuk berani menggunakan metode seperti itu. Putrinya mirip dengan Junjun. Dia juga dengan tulus senang mendengar bahwa racun Junjun sudah setengah didetoksifikasi. Namun, kekuatan misterius yang mengendalikan Putri Yanzang tertekan sampai mati. Tanpa mereka sadari, racun Putri Ye Junlin telah setengah terpecahkan. Ini memalukan bagi mereka. Langkah selanjutnya sama. Lakukan yang terbaik untuk mencegah Putri Ye Junlin melakukan detoksifikasi. Sebenarnya, Ye Junlin merilis berita detoksifikasi Junjun dengan sangat meriah. Selain mengejutkan dan menghalangi, juga perlu untuk menarik keluar orang-orang misterius dan kekuatan yang mencegah Junjun dari detoksifikasi. Semakin provokatif mereka, semakin mereka harus menghentikannya. Secara alami, itu keluar. Saya juga telah meminta orang untuk bekerja dengan Empire on the Sun untuk menemukannya. Tapi bajingan ini terlalu waspada. Tidak ada petunjuk yang tersisa sama sekali. Tapi kali ini berbeda. Junjun semakin baik. Dia bisa melakukannya sendiri. Anda bahkan dapat merencanakan bagaimana Anda akan menghadapi musuh seperti Hydra dan negara beruang setelah racun Junjun benar-benar teratasi. Ada juga kekuatan besar yang menipunya dan kekuatan yang sudah disebutkan namanya. Begitu Junjun baik-baik saja, dia akan pergi ke pintu satu persatu untuk menyelesaikan akun. Ye Junlin benar-benar lega sekarang, karena setelah setengah dari racunnya hilang, Junjun hampir kembali normal.
Saya tidak lagi lesu. Saya bisa berjalan sendiri. Dan saya tidak memiliki masalah dengan aktivitas normal. Bahkan selama Ye Junlin menekan separuh racun lainnya, Junjun dapat berlatih sendiri. Dia percaya bahwa jika dia menemukan jalan, separuh racun Junjun yang lain pasti akan terpecahkan. Itu hanya masalah waktu. Putaran hadiah baru telah dimulai. Apa yang membuat semua orang luar biasa adalah bagaimana Ye Junlin masih memiliki sumber daya. Bab 3046. Tempat untuk menyembunyikan sumber daya. Menurut apa yang semua orang tahu, Ye Junlin kehilangan terlalu banyak sumber daya selama ini. Yang pertama adalah urutan hadiah. Begitu banyak orang yang mendapat manfaat dari Ye Junlin. Poin kuncinya adalah dia juga telah dijarah oleh Hei Longguo, diduduki oleh Kekaisaran Tianqi, dengan sengaja ditipu, dan diberikan begitu banyak kepada Daxia. Alhasil, dia bisa mengeluarkan bounty. Dari mana sumber dayanya? Bagaimana sumber daya diperoleh? Bukankah rahasia ini memberitahu Kekaisaran Kiamat? Serangkaian pertanyaan ini mengganggu semua orang. Dan menurut informasi terbaru, Ye Junlin tidak pernah meninggalkan Daxia sama sekali. Sumber dayanya harus kosong. Tidak ada yang didatangkan dari luar negeri. Dari mana asalnya? Sumber dayanya tampaknya diambil dan digali kapan saja, di mana saja. Ini membingungkan. Yang paling penting adalah bahwa kerajaan beruang perang telah menatap Kekaisaran Kiamat. Tapi karena Kekaisaran Kiamat mendapatkan rahasia Ye Junlin, mereka belum keluar. Tidak ada tindakan. Apakah mereka mendapatkan sumber daya Ye Junlin atau tidak? Tidak ada yang tahu. Adapun bangsa Lang Perang dan kekuatan di belakangnya, mereka tidak peduli sama sekali. Mereka tidak akan khawatir atau bertanya-tanya dari mana sumber daya Ye Junlin berasal. Tidak peduli bagaimana rahasianya, itu tidak lebih dari terkait dengan pemulihan energi spiritual. Dan ini terkait dengan pembuluh darah super spiritual di bawah gletser Antartika. Tidak dapat diubah. Ini adalah sumbernya. Sumber daya ini tidak cukup untuk kekuatan di belakang War Eagle Nation. Orang luar tidak tahu, tetapi di Daxia, terutama mereka yang mengenal Ye Junlin dengan baik. Di mana Ye Junlin berada, sumber daya menumpuk lagi. Jika pesawat Brain of God digunakan untuk mengisinya, diperkirakan dibutuhkan 10 pesawat untuk mengisinya. Dan seperti biasa kualitas tinggi. Siapapun yang melihatnya pasti akan ngiler. Inilah yang baru-baru ini dikumpulkan Ye Junlin dari area terlarang tingkat pertama di Daxia. Kualitas keseluruhan bahkan sedikit lebih tinggi dari yang dikumpulkan sebelumnya. Junjun, yang bisa bergerak sekarang, sedang bermain di pegunungan sumber daya ini. Tentu saja, lokasi sumber daya ini tersembunyi, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Meskipun Ye Junlin tidak takut ketinggalan, dia takut akan masalah. Jika tempat ini diekspos, orang akan datang untuk mengganggunya setiap hari. Ye Junlin kesal sampai mati. Aku takut pencuri akan merindukanmu. Pencuri di luar negeri prihatin, tetapi sulit untuk diterapkan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memasuki musim panas. Daxia tidak mengatakan apakah ada orang di belakangnya, tetapi jumlah penjaga Tianshan masih meningkat. Para dewa muncul satu persatu. Jangan berani memasuki musim panas yang besar, apalagi pergi ke sumber daya Ye Junlin. Tapi pencuri Daxia selalu memikirkannya. Ini adalah kekuatan aliansi langit hitam. Meskipun mereka terus-menerus bertarung, mereka terus-menerus menjarah sumber daya orang lain. Tapi bagaimanapun juga, ini hanya pertengkaran kecil. Dengan sumber daya yang Ye Junlin miliki sekarang, selama mereka mendapatkan bagian dari kue, mereka tidak perlu membunuh orang lain dan merampok orang lain. Bahkan bisa dikatakan dilakukan sekali dan untuk selamanya. Karena itu, mereka sangat iri, terutama setelah ide itu lahir terakhir kali. Mereka telah menghubungi kekuatan besar lainnya, bersiap untuk menelan sumber daya Ye Junlin bersama-sama. Setelah beberapa kontak, ada 24 kekuatan besar seperti Liga Heitian, dan ada 40 atau 50 kekuatan kecil lainnya.
Semua pihak ditambahkan bersama-sama, dan sekarang tentaranya kuat. Anda dapat melakukannya untuk Ye Junlin. Hanya saja pertanyaan yang menyedihkan sekarang adalah, di mana sumber daya Ye Junlin? Saya belum menemukannya. Ini adalah pekerjaan teknis. Tempat ini sangat rahasia. Mereka telah mengirim orang untuk mencarinya, tetapi mereka belum menemukannya. Tepat ketika mereka sedang terburu-buru, salah satu kekuatan, Istana Tangan Darah, membawa berita. Aku benar-benar tidak menyangka Ye Junlin akan menempatkan sumber daya di tempat ini. Tidak heran kami belum dapat menemukannya. Bab 3047, berita yang diungkapkan oleh Divisi Tianshan. Semua orang berkumpul. Di mana sumber daya Ye Junlin disembunyikan? Aku tidak menyangka Ye Junlin menyembunyikan sumber daya di sarang raja. Setelah kepala Istana Tangan Berdarah mengatakan ini, semua orang bertujuh suara gosip terdengar. Semua terkejut. Begitu banyak dari mereka mencari di mana-mana hari ini. Tapi abaikan saja tempat ini. Di mana si Fang Dasan di Miaojiang telah lama dihancurkan oleh Gu jahat terkuat, dan tidak ada yang akan pergi ke sana sama sekali. Ye Junlin menyembunyikan sumber daya di tempat ini, dan sangat sulit bagi orang lain untuk menemukannya. Jika Anda membiarkan mereka menemukannya sendiri, mereka tidak akan dapat menemukannya. Ye Junlin adalah tempat yang bagus untuk menyembunyikan sumber daya. Kepala Aliansi Heitian bertanya, bagaimana Anda tahu berita ini? Kepala Istana Tangan Berdarah tersenyum dan berkata, pria gunung itu punya rencananya sendiri. Hahaha. Master Istana dari Istana Tangan Darah semua tertawa. Satu-satunya yang bisa tahu di mana Ye Junlin sekarang adalah Tian Shenxi. Pasti ada hubungan antara Palace Master of the Bloody Hand dan beberapa orang di Departemen of Gods. Demikian disimpulkan transaksinya. Tentu saja, itu tidak mudah lagi. Kita harus membayar. Lagi pula, ini terlalu dini untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, Ye Junlin memiliki begitu banyak sumber daya. Siapa yang tidak mau menggigitnya? Tangan Berdarah melanjutkan. Bagaimana menurutmu? Semua pemimpin memandangnya. Pertama, dia memberi kami informasi. Semua orang mengangguk. Kami mengerti ini. Tapi apakah ada alasan? Kedua, dia akan mengambil semua penjaga Dewa Surgawi yang berhubungan dengan Ye Junlin. Ketika kita berurusan dengan Ye Junlin, penjaga Dewa Surgawi tidak akan muncul. Ketika kepala Istana Tangan Berdarah mengatakan ini, semua orang menjadi bersemangat. Satu hal yang harus mereka hadapi dengan kekhawatiran Ye Junlin adalah bahwa para dewa seperti King Long akan membantu mereka, dan mereka akan sangat tidak nyaman pada saat itu. Setiap orang berusaha mencari cara untuk mencegah mereka mengambil tindakan. Sekarang tampaknya masalah ini mudah diselesaikan. Ini hal yang baik, dan kreditnya sangat besar. Dia harus dibagi. Semua orang berkata berturut-turut. Dia menginginkan 1/10 dari semua sumber daya. Kata kepala istana dari Istana Tangan Darah. Semua orang langsung terdiam. Sedikit ragu. 1/10 terlalu banyak. Oke, aku hanya bisa berjanji. Bagaimanapun, penjaga Dewa Surgawi bisa mengambilnya. Hanya kita yang bisa berhasil. Pemimpin aliansi Heitian menggertakkan giginya dan setuju. Ya. Yang lain setuju satu demi satu. Semua orang tahu apa arti sumber daya saat ini. Bahkan para dewa dari divisi Dewa Surgawi serakah dan ingin menggigit. Tetapi bahkan jika mereka memiliki pencuri dalam hal ini, karena identitas mereka, mereka tidak dapat secara terbuka mengambil tindakan terhadap Ye Junlin. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan sepotong kue. Mereka bukan untuk Daxia, atau untuk para dewa, tetapi untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, semua orang sekarang tahu bahwa para dewa sebenarnya bisa lebih kuat, bukan itu intinya. Tetapi jika para dewa ingin menjadi kuat, mereka harus membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Lebih dari yang dibutuhkan orang lain. Sekarang sumber daya Ye Junlin sebenarnya membuat iri banyak orang. Hahaha. Saya pikir kelompok Tenshinsi sangat mulia, semua demi Daxia dan yang lainnya.
Saya tidak menyangka akan sama seperti kita. Mereka semua adalah tuan-tuan yang berbudi luhur. Sungguh luar biasa. Hati kami bahkan lebih gelap dari kami. Sayang sekali. Jika Anda mengungkapkan berita, Anda harus mengirim orang pergi. Hahaha. Siapa yang tidak iri ketika Anda melihat begitu banyak sumber daya? Ada orang-orang dari divisi Tenjin. Hati pencuri ini normal. Aku hanya tidak tahu siapa itu. Semua orang berkata. Mata mereka beralih ke kepala istana dari Istana Tangan Darah. Jangan tanya siapa itu. Masalah ini dirahasiakan. Saya tidak akan memberitahu Anda. Tetapi beberapa orang seharusnya sudah menebak siapa itu. Anda harus mengerti. Selanjutnya, semua orang sudah siap untuk menyerang Ye Junlin. Bab 3048. Bagaimana jika saya mengucapkan tidak? Segera. Semua orang akan mengumpulkan semua kekuatan. Mulailah menyusup ke pegunungan Miaojiang Sifang sedikit demi sedikit. Setelah sekitar setengah hari, semua pasukan berkumpul. Sarang tua Raja Jahat Gus padat penduduk. Kali ini, jumlah semua orang lebih dari 3 kali lipat dari sebelumnya. Secara khusus, semua pihak telah mengeluarkan semua kekuatan tempur yang sebanding dengan para dewa. Partai-partai berkumpul bersama, dan ada lebih dari 60 kekuatan tempur yang bisa menyaingi para dewa. Ini berarti bahwa dalam waktu singkat, kekuatan utama memiliki lebih dari 60 dewa. Mereka semua disergap di luar sarang Raja Gu Jahat. Menunggu untuk memulai. Orang-orang mereka hanya memeriksanya sendiri. Sumber daya Ye Junlin memang ada di sini. Berita dari Tenjinji benar. Selanjutnya, kita akan menunggu seseorang dari divisi Tianshan untuk mengambil semua penjaga Tianshan yang terkait dengan Ye Junlin. Sisi lain, divisi Tenjin tiba-tiba menerima perintah untuk pergi ke utara untuk menyelesaikan krisis besar. Ada perubahan di negara beruang perang, yang dekat dengan perbatasan utara. Semua penjaga Tianshan harus dikirim untuk menjaga perbatasan utara untuk mencegah kecelakaan. Setelah menerima berita bahwa semua pengawal Tianshan pergi ke utara, Liga Heitian dan pasukan besar lainnya tidak bisa lagi duduk diam dan menyerang semua. Menyelinap ke sarang Raja Jahat Gus diam-diam. Pada saat ini, Ye Junlin menutup matanya dan beristirahat. Junjun meneliti di antara banyak sumber daya, dan sangat ingin tahu tentang segalanya. The Dark Doctor dan Brain of God juga sibuk dengan Bounty. Selain itu, tidak ada seorang pun di sana. Ada tamu yang datang. Tolong sambut mereka. Ye Junlin berkata tanpa membuka matanya. Dari saat orang-orang ini muncul, Ye Junlin menyadarinya. Dan dia sama sekali tidak terkejut bahwa orang-orang ini menggunakan sumber daya mereka sendiri. Dari saat dia menyingkirkan Raja Evil Gu, dia tahu hasilnya. Saya tahu bahwa kelompok orang ini akan mengambil keputusan tentang sumber daya mereka sendiri cepat atau lambat. Ini akhirnya di sini. Boom. Saat berikutnya, ada gelombang gemetar. Semua kekuatan aliansi langit hitam ini telah datang. Dari segala arah, itu dikelilingi seperti banjir binatang. Kelilingi daerah ini sampai mati. Kedua dokter dalam kegelapan itu terganggu dan menoleh. Ye Junlin masih berbaring, terlalu malas untuk melihat mereka. Kelompok itu bergegas ke depan, dan pemimpin aliansi Heitian berteriak, Ye Junlin, serahkan semua sumber daya Anda dengan patuh, jangan paksa kami untuk merampok. Aliansi Heitian, kan? Bertemu untuk ketiga kalinya. Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Pertemuan ketiga. Pemimpin aliansi Heitian dan semua orang di aliansi Heitian mendengar ini, dan tampak terkejut. Menghitung kali ini, bukankah seharusnya 2 kali? Dari mana datangnya ketiga kalinya? Sedikit yang mereka tahu bahwa Ye Junlin sudah pergi ke base camp mereka sejak lama, dan dia bahkan memberi mereka orang dan sumber daya. Hanya saja mereka tidak tahu. Ye Junlin, cepat dan serahkan sumber dayanya. Kamu melanggar rencana kami terakhir kali, mengambil begitu banyak harta Raja Gu Jahat, dan kami tidak mendapatkan satu pun dari mereka. Selama kamu menyerahkan semua sumber daya setelah kamu lahir, kami akan segera pergi tanpa melukai siapapun.
Semua orang berteriak. Dokter gelap itu geli. Bukankah Raja Pemusnahan Guin jahat hanya menjadi lingran terakhir kali? Tidakkah kamu ingin menghilangkan bahaya bagi orang-orang? Ternyata terburu-buru untuk harta orang lain. Sekelompok orang munafik. Semua orang menatap kegelapan dokter itu mencibir. Kamu tidak bisa mengendalikan ini. Cepat dan serahkan sumber dayanya. Ye Junlin, buat keputusan dengan cepat. Bagaimana jika aku bilang tidak? Suara Ye Junlin datang. Jika tidak, maka kita hanya bisa menggunakan kekuatan untuk menangkapnya secara langsung. Apakah kamu yakin bahwa kalian bertiga ditambah seorang yang diracuni dapat menghentikan begitu banyak dari kita? Bab 3049. Keluar. Mereka bilang aku menunda-nunda. Kepala aliansi langit hitam meliriknya dan berkata sambil mencibir. Mereka adalah ancaman yang terang-terangan. Meskipun tidak ada dewa yang pasti di antara kita, ada sebanyak 67 orang yang mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung dengan para dewa. Dalam waktu singkat, mereka adalah dewa. Ada ratusan orang yang dekat dengan para dewa. Kekuatan tempur, dan yang lainnya juga berpengalaman dalam ratusan pertempuran, Tuan. Apakah Anda yakin berapa banyak orang yang bisa menghentikannya? Mereka mencibir. Siapa bilang kita hanya punya sedikit orang? Ye Junlin bertanya secara retoris. Hah? Ini membuat semua orang tercengang. Kemudian semua orang tertawa. Apakah kamu menunggu dewa yang berhubungan denganmu oleh divisi Tenjin? Jangan khawatir. Bahkan jika kamu mati hari ini, mereka tidak akan datang. Ini tentang sesuatu. Tunggu sampai mereka tahu. Kami telah merampok semua sumber dayamu. Semua orang tampak percaya diri. Menurut pendapat semua orang, Ye Junlin sedang menunggu Qinglong dan yang lainnya. Selain orang-orang ini, dia tidak memiliki dukungan. Terlebih lagi, ini di Daxia, dan pembantu asing itu tidak bisa datang. Apa yang terjadi pada mereka? Ye Junlin tidak mengharapkan ini. Tentu saja, dia tidak akan memikirkan apapun karena antek-antek ini. Tanpa diduga, mereka tidak ada di sana. Tampaknya orang-orang ini telah mempersiapkan banyak hal untuk bergerak sendiri. Tentu saja mereka dibawa pergi, dan sekarang mereka berada di tepi perbatasan utara. Aku tidak bisa menjagamu. Ye Junlin menyerah. Mereka tidak akan memiliki satu orang untuk menyelamatkanmu. Satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu sekarang adalah dirimu sendiri. Selama kamu menyerahkan semua sumber dayamu, kamu akan baik-baik saja. Belum lagi sumber daya Anda tidak ada habisnya. Kirim sedikit. Akan ada lagi segera. Bukankah lebih baik menyelamatkan hidup Anda? Kata beberapa pemimpin pasukan ini. Tapi itu masuk akal. Sumber daya Ye Junlin seperti kubis Cina, sebanyak yang Anda inginkan. Baginya, sumber daya tampaknya menjadi yang paling tidak berharga. Bukankah lebih baik memperdagangkan hal-hal yang paling tidak penting untuk hidup Anda? Pada saat ini, Junjun juga khawatir dan berjalan keluar. Ketika Ye Junlin melihatnya, dia tersenyum dan berkata, Junjun kembali dan terus bermain. Tidak apa-apa. Setelah Junjun mendengarnya, dia berbalik dan pergi dan terus bermain. Tampaknya tidak khawatir sama sekali. Ini membuat jantung semua orang berdetak kencang. Tampaknya mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Ye Junlin, pendukungmu tidak akan datang. Kami akan memberimu beberapa detik untuk memikirkannya. Jika kamu tidak setuju, jangan salahkan kami karena melakukannya sendiri. Mari kita lihat apakah kamu bisa menghentikannya. Semuanya saya siap. Pasukan ini semua siap menyerang kapan saja. Mereka sudah memiliki adegan membagi sumber daya dalam pikiran mereka. Adapun Ye Junlin yang berdiri di depan mereka, mereka tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, Ye Junlin berkata dengan ringan, siapa bilang aku mengacu pada mereka? Kata-kata sederhana Ye Junlin keluar. Semua orang yang akan menyerang tiba-tiba berhenti. Bukan mereka. Ada orang lain. Tapi pendukung Ye Junlin di Daxia adalah dewa-dewa, kan? Semua kata-kata para dewa telah dikompilasi ke dalam divisi Tenjin.
Tidak ada dewa di Daxia untuk membantu Ye Junlin. Bagaimana mungkin ada orang lain? Mustahil. Tidak tahu. Di mana yang lainnya? Semua orang memandang Ye Junlin dengan curiga. Kepala aula dari aula tangan berdarah berteriak, Ye Junlin, jangan coba-coba menunda waktu. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Menyerahlah. Menunda lebih banyak waktu tidak ada gunanya. Menunda waktu. Saya benar-benar berpikir seseorang ada di sana. Hahaha. Penundaan Ye Junlin benar-benar tidak berguna, karena tidak ada orang sama sekali. Semua orang bereaksi. Semua orang mengatakan bahwa Ye Junlin menunda-nunda. Tapi Ye Junlin tersenyum. Apakah kalian semua keluar? Orang-orang bilang aku menunda-nunda. Bab 3050. Saya selalu bisa istirahat hari ini kan? Ah, benarkah? Semua orang tercengang. Melihat sekitar. Ya, benar-benar ada. Tiba-tiba sebuah suara datang. Saya melihat sesosok muncul dari atas pohon yang menjulang tinggi. Jiao Tianyu. Dia sekarang menunjukkan napasnya tanpa syarat. Tuhan. Ya, benar-benar ada. Suara lain datang. Ning Jinye muncul begitu saja. Tuhan lain. Tidak. Dewa Super. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa Jiao Tianyu, aura Ning Jinye jauh lebih kuat daripada aura para dewa di Tianshenxi. Rasanya seperti mereka bisa menghancurkan para dewa Tenjinxi. Dan aku. Zheng Haobo juga muncul. Aku. Dan aku. Suara itu terdengar, dan sesosok muncul. Di sekitar, ada sosok di mana-mana. Dan mereka bukan lagi nafas biasa yang tidak tersamarkan. Suasana mengerikan semuanya tersebar. Tertangkap lengah. Kuncinya adalah di mana angka-angka ini disembunyikan. Pasukan tidak tahu sama sekali. Ternyata begitu banyak orang kuat bersembunyi di bawah hidung mereka. 1, 2. Semua orang mulai menghitung. 80 orang. 80 dewa super penuh. Jauh lebih menakutkan daripada para dewa. Masih begitu banyak. Tak terbayangkan. Mereka memiliki lebih dari 60 orang yang bisa melawan para dewa untuk sementara. Jadi mereka tidak bisa bangga. Dia juga mengancam Ye Junlin. Kali ini, 80 orang, jauh lebih banyak daripada para dewa, muncul. Bagaimana mereka bertarung? Jangan biarkan orang meledakkan kepala mereka satu persatu. Kuncinya adalah siapa ini. Saya tidak tahu satupun dari mereka. Ini adalah kekuatan tersembunyi yang bersembunyi di pegunungan yang dalam dan hutan perawan. Bagaimana Anda tahu tentang Jiao Tianyu dan yang lainnya? Bahkan jika orang lain melihatnya, mereka mungkin tidak percaya. Di masa lalu, salah satu kelompok yang paling tidak disukai di Kunlun Chollege ternyata sangat kuat satu persatu. Namun ini bukan akhir. Bahkan baru memulai. Masih ada orang yang terus datang. Kelompok mercenari emas suci ada di sini. Tiba-tiba sekelompok pasukan muncul dari belakang. Satu persatu, aura itu melekat, dan aura pembunuh merajalela. Ternyata itu adalah organisasi tentara bayaran emas suci yang disewa oleh Ye Junlin untuk merampok. Setelah mereka mendapatkan sumber daya Ye Junlin, sekarang ada lebih banyak dewa, dan kekuatan keseluruhan yang kuat juga meningkat. Dan masih banyak lagi. Kelompok mercenari beku abadi ada di sini. Kelompok lain dari organisasi tentara bayaran muncul dari belakang. Grup mercenari badai hitam ada di sini. Grup mercenari Desert Eagle ada di sini. Satu demi satu, organisasi tentara bayaran muncul di belakang pasukan ini. Tak terduga. Kelompok tentara bayaran kiamat ada di sini. Kelompok tentara bayaran kiamat yang paling kuat ada di sini. Dulu mereka adalah 50 dewa. Tetapi sekarang dengan sumber daya Ye Junlin, perkembangan pesat telah ditambahkan. Sekarang ada 80 dewa. Ada juga dewa yang terus-menerus bergabung. Organisasi tentara bayaran ini memiliki 140 atau 50 dewa. Dan ada ratusan orang yang bisa melawan para dewa. Atau semuanya dalam waktu singkat. Ditambah 80 dewa Jiao Tianyu. Jumlah dewa tidak terbayangkan.
Dan masing-masing dari mereka adalah dewa yang telah mengalami ratusan pertempuran dan dihancurkan oleh tinju. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dewa-dewa yang muncul di rumah kaca. Dalam pertempuran ini, semua pemimpin aliansi langit hitam ketakutan setengah mati. Dari mana ini berasal? Bukankah itu berarti selain dari beberapa penjaga dewa surgawi itu, tidak ada seorang pun di pihak Ye Junlin? Kenapa ada begitu banyak? Satu per satu. Bahkan dewa yang lebih kuat. Mereka tidak tahu mengapa Ye Junlin memiliki begitu banyak dewa untuk membantu. Tentu saja, Jiao Tianyu mengikuti Ye Junlin. Adapun organisasi ketenagakerjaan ini, Ye Junlin memanggil mereka untuk membantunya menyelidiki kekuatan misterius itu. Tanpa diduga, bajingan sial dari aliansi langit hitam ini datang. Bisakah aku selalu istirahat hari ini? Ye Junlin memandang mereka dan bertanya. Tentu saja, serahkan pada kami hari ini. Semua orang berteriak. Bersambung.